Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik Pak, di sini saya akan membuat video tentang materi RNA gearbox untuk Scania sebagai bahan evidence untuk sertifikasi saya di tahun 2020. Sebelum kita masuk ke materi untuk remove and install gearbox, alangkah baiknya kita pengenalan dulu terhadap gearbox untuk pengenalan struktur and functionnya ya. Mari lanjut. Baik Pak, untuk di gearbox ini ada beberapa komponen ya, ada banyak komponen, kita kenalan satu-satu. Di sini ada gearbox clutch housing ya. Di dalam itu ada clutch dan ada fork dan release bearing. Di sini ada ECA-nya, elektronik clutch actuator. Di sini tipenya gearbox memakai sistem optic cruise ya. Jadi tidak ada pedal untuk operator. Dia bisa pakai matic maupun manual. Terus di sini ada gear controlnya ya. Gear control di sini nanti ada lateral ataupun longitudinal untuk perpindahan gigi di dalam gearbox sendiri. Terus di bagian belakang nggak kelihatan ya. Di sini ada planetary, gear dan ada retarder. Terus di bagian bawah samping kiri ada controller untuk transmisi, namanya TMS, transmisi management system. Di depannya ada filter. Nah, yang ini ada retarder ya. Kelihatan dari bawah retarder. Depan retarder itu adalah planetary. Nah, di dalam gearbox sendiri itu ada 3 sub, yaitu input sub, main sub, dan lay sub. Nah, kalau yang di depan sebelah kiri tadi kan gear control untuk lateral dan longitudinal ya. Dan yang belakang ini adalah untuk splitter dan ring. Ini adalah blok solenoidnya. Untuk di dalam kabinnya seperti ini ya Pak. Jadi tidak ada pedal clutch operator, kosong. Dia makanya sistem ECA, electronic clutch actuator. Dia otomatis akan clutch sendiri sih, tergantung dia membaca sensor di transmisi. Terus di sini ada levernya. Ini bisa AM, ini artinya otomatis, M ini artinya manual. Jadi ketika kita pencet A, maka ini akan jadi otomatis atau matic. Ketika kita pencet lagi untuk kedua kalinya, dia akan menjadi manual. Terus untuk menambah gigi, kita cukup naikkan klik 1, ataupun kita untuk mengurangi, kita turunkan. Di sini ada lambang exhaust brake dan ada lambang retarder. Jika switch kita arahkan ke sini, maka sistemnya akan otomatis ya, retardernya maupun exhaust brake-nya. Ketika kita switch-nya kita off-in, maka dia aktifnya secara manual. Untuk retardernya ada 5 fase, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oh ya, untuk memasukkan giginya di sini ada netral, terus ada D drive artinya maju, maupun R. R ini kita pencet sini dulu baru kita putar. Oke. Baik Pak, kita buka di SDP3 ya biar kelihatan jelas. Ini overviewnya di gearbox, komponen gearbox tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini ada input sub. Terus ada main sub. Main sub ini ada bermacam-macam gear ya. Ada hack, low split, ada gigi 1, gigi 3, gigi 2, dan ada gigi crawler ataupun gigi reverse ya. Terus yang bawahnya ini adalah supply sub. Terus di sini ada tadi yang saya sebutkan solenoidnya, ada solenoid ring dan splitter. Di sini nanti akan menggerakkan sini yang synchromesh-nya yang ini. Terus tadi saya nyebutkan lateral longitudinal itu yang ini ya, gear controlnya. Jadi untuk lateral itu kanan kiri, longitudinal itu maju mundur. Di sini ada sensornya.
2, dan di sini juga ada sensornya 2. Makanya dia membaca jaraknya 22 mili, 24 mili, begitu. Ini kondisi netral ya. Kita simulasikan kondisi maju. Jadi Pak, untuk gigi 1 ini yang bergerak hanya longitudinalnya. Longitudinal bergerak maju. Gear posisinya ada di gear 1 NZ, terus ring gearnya di low, splitternya di low. Maka ini gigi 1. Terus di gigi 2 ya, gigi 2 gear posisinya tetap masih di 1. Hanya splitternya yang akan bergerak menuju ke high split. Ring gear tetap di low. Untuk gigi 3 longitudinal akan bergerak mundur. Terus splitternya juga akan bergerak mundur. Jadi menyebabkan gear posisinya ada di posisi 2, gear 2. Terus splitternya ada di low. Untuk ringnya tetap masih di low. Untuk speed 4, gear posisinya tetap di gear 2, hanya splitternya yang akan bergerak ke depan, sehingga menghubungkan untuk high splitnya, gear high split. Untuk speed 5, gear posisi akan NZ di gear 3. Longitudinal akan bergerak maju, terus splitternya akan bergerak mundur untuk menghubungkan low split. Untuk posisi ring gear tetap masih di low. Untuk gigi 6 hanya perpindahan di high split ya. Untuk gearnya tetap di posisi 3. Nah, untuk posisi 7, speed 7, di sini gearnya ada di gear 1 yang NZ, terus low split. Ringnya ini di high ya. Di speed 8 tetap masih di gear 1, hanya splitternya yang akan bergerak ke high. Untuk ringnya masih tetap di high. Speed 9 longitudinal akan bergerak ke belakang, lateral akan bergerak ke kiri, dan splitter akan bergerak ke belakang, sehingga menyebabkan gear position ada di gear 2, splitter ada di low split, dan ring gearnya ada di posisi high. Untuk gear 10 yang akan berpindah adalah di sisi high splitternya aja. Gear 11 yang longitudinal akan bergerak maju, lateralnya bergerak ke kiri, terus splitter akan bergerak mundur, menyebabkan gear ada di gear 3, low split, terus ring gearnya masih tetap di high. Ini speed terakhir ya, speed 12, gear position ada di 3, splitter ada di high, terus ring gearnya ada di high. Baik Pak, setelah kita mengenal komponen gearbox dan struktur and functionnya, untuk selanjutnya adalah proses remove dan install gearbox. Langkah pertama yaitu parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Terus dalam vessel, jangan lupa ganjalnya vessel dipasang biar safety. Setelah itu tail kabin. Setelah itu persiapkan special toolnya seperti gearbox jack, terus turning tool atau dismantling tool juga bisa untuk melepas mounting kit. Jangan lupa juga dokumen-dokumen yang diperlukan seperti JSEA, terus QM4A, MAR, dan BAPB. Jadi untuk remove and install gearbox ini ada dua bagian pekerjaan ya Pak ya. Ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Untuk bagian atas kita remove skrunya ini, nutnya, terus kita remove piping oil cooler gearbox. Setelah itu kita buka ini. Setelah itu kita lepas mounting kitnya ini ya.
mounting kit yang jendol ini, ada kayak kawat itu. Caranya kita tekan ke depan release bearingnya, terus dengan menggunakan dismantling tool atau menggunakan bar, nanti kita cungkil sampai bunyi klik. Nah biasanya kalau keras atau nggak bisa dibuka, itu caranya kita ngelepas yang forknya ini, forknya 2 biji ini, atau kalau tidak bisa juga kita lepas esi sama clutchnya. Jadi ini nanti kita lepas dulu nutnya, kita keluarin sedikit, terus kita lepas skrunya yang di clutch mutar gitu Pak ya. Terus lepas untuk konektor-konektornya yang nempel di gear control. Sini ada konektor-konektornya, kita disconnect dulu. Jangan lupa kita tandain ya, kita marking dan kita tutup menggunakan solasi kertas. Setelah itu kita buka mounting gearbox ya. Di sini ada 4. Nih di kiri kanan ada 4 biji bautnya. Jangan lupa kita juga drain dulu coolant-nya sebelum membuka hose retarder ini, 2 ini. Kita drain coolant, setelah coolant habis kita lepas untuk hose retarder. Jangan lupa kita drain oil gearboxnya ya Pak ya, biar tidak terlalu berat. Terus disconnect wiring harness di TMS. Setelah itu remove propeller shaft yang nempel di gearbox sampai ke support bearing sini. Setelah itu kita pasang gearbox jacknya. Biasanya kita taruh di sini nih. Lepas baut ini, terus kita pasang adapternya gearbox jack di sini. Jadi biasanya kita pasang lepas 3 atau 2 biji kiri kanan, dan satunya di belakang sini. Jangan lupa untuk memasang engine stand Pak ya, karena ketika gearbox ini dilepas maka yang engine yang belakang itu tidak ada yang menyangga, jadi harus di stand. Selanjutnya untuk pemasangan gearbox, langkah-langkahnya tinggal dibalik saja Pak. Jadi langkah pertama yaitu angkat gearbox, masukkan sub gearbox yang di sini ke dalam clutch. Nanti di dalam ini ada subnya, input sub, dimasukkan ke dalam clutch. Kalau sudah masuk, terus sudah lubangnya sudah masuk dengan stud, langsung kita pasang nutnya, kita torque 42 Nm keliling. Nah setelah itu kita pasang boltnya untuk gearbox beam, kita torque 180 Newton, kanan kiri ada 8 volt. Setelah terpasang semua, kita lepas lifting toolnya ya, terus kita balikan bolt yang kita lepas tadi untuk memasang lifting tool. Terus jangan lupa engine stand-nya dilepas. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu pemasangan propeller shaft. Di sini kritikalnya berat, jadi harus hati-hati. Kalau bisa pakai special tool. Terus untuk torque-nya pertama kita torque 4 kilo dulu, mutar yang rata. Setelah 4 kilo rata baru kita torque 17 kilo. Setelah semua bolt komplit, langkah selanjutnya itu completed. Pasang hose PTU, terus pasang konektor wiring harness yang kita lepas tadi, pasang piping. Terus jangan lupa ini kritikalnya masang mounting kitnya lagi ya, mounting kit release bearing. Biasanya kita tekan maju, kita press sampai bunyi, biasanya bunyi klik gitu. Nah itu sudah terpasang release bearing sama mounting kitnya. Setelah itu pasang hose coolant untuk retarder.
Setelah semua komplit, langkah selanjutnya yaitu isi oli gearbox dengan oli 85W strip 140. Dan setelah itu isi coolant menggunakan coolant pump. Nah, untuk pengisian coolant kita isi lewat sini Pak ya. Di sini ada plugnya, nanti di coolant pump itu juga ada plugnya, tinggal colokan saja. Terus isi sampai di subtanknya antara max dan minimum. Nah, isi subtank hingga minimum atau maksimum ya, di antaranya. Setelah itu kita running, kita cek kebocorannya coolant dan oli ataupun udara. Jadi pastikan tidak ada yang bocor. Setelah itu kita bleeding cloud aktuator menggunakan SDP3. Baik Pak, setelah kita memasang gearbox dan akan mengoperasikan unit, kita lakukan bleeding cloud terlebih dahulu ya. Masuknya ini di function, terus cek. Di sini ada pilihannya bleeding the cloud actuator. Sini kita cek aja. Kita next. Di sini tulisannya ada aktuator akan bergerak 10 kali, maju mundur. Dan jika sudah selesai maka akan tulisannya oke atau sukses. Ini sudah 10 kali ya Pak. Nah, lagi nih. Bleeding cloud aktuatornya sudah komplit. Check and clear jika ada fault code. Jika fluid cloud itu kurang maka tambahkan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk habis bleeding itu kita cek function the cloud actuator Pak ya. Untuk the piston stroke-nya sudah benar. The piston stroke is correct, jadi sudah benar. Berarti bagus Pak ya untuk cloud aktuatornya. Oke Pak, mungkin segitu saja video untuk sertifikasi saya materi RNN Gearbox di tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada komen ataupun pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar atau hubungi saya. Terima kasih. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.